Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhtarom Abu Fahmi dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggota saya Titin Sudarazatul Absa dan Muhammad Kafi. Baik, di sini kami akan menjelaskan cara pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang efektif. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang diharapkan oleh Dr. Suharsimi Arikunto dengan tahun 1996. Ada juga pengelolaan kelas yang efektif. Adalah salah satu keterampilan guru untuk menciptakan dan memeliharakan kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal dengan cara yang efektif. Berikut akan disampaikan beberapa aspek yang perlu dicermati dalam pengelolaan kelas yang efektif. Tujuan pengelolaan kelas. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Tujuan khususnya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan peserta didik bekerja dan belajar serta membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang diharapkan secara umum. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar peserta didik sehingga peserta didik terhindar dari permasalahan mengganggu seperti peserta didik mengantuk, enggan mengerjakan tugas, terlambat masuk kelas, mengajukan pertanyaan aneh, dan lain sebagainya. Mendesain lingkungan kelas. Pengertian kelas merupakan taman belajar bagi siswa dan menjadi tempat mereka tumbuh dan berkembang baik secara fisik, intelektual maupun emosional. Oleh karena itu, kelas harus dikelola sedemikian rupa sehingga benar-benar merupakan taman belajar yang menyenangkan. Kondisi fisik kelas. Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting dalam hasil pembelajaran. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat akan mendukung meningkatnya intensitas pembelajaran siswa dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan belajar. Syarat-syarat kelas yang baik: 1. Rapi, bersih, sehat, dan tidak lembab. 2. Cahaya cukup dan sirkulasi udara. 3. Sirkulasi udara cukup. 4. Perabot dalam keadaan baik, cukup jumlahnya dan ditata dengan rapi. 5. Jumlah siswa tidak lebih dari 40 orang. 6. Ukuran ruang kelas 8 meter kali 7 meter persegi. 7. Dapat memberikan keleluasan gerak, komunikasi, pandangan, dan pendengaran. 8. Pengaturan perabot agar memungkinkan guru dan siswa dapat bergerak leluasa. 9. Daun jendela tidak mengganggu lalu lintas. Prinsip penataan lingkungan kelas menurut Windsor dalam Winata Putra 1998. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penataan lingkungan yang tepat akan berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Pada prinsipnya, lingkungan fisik kelas yang baik adalah ruang kelas yang menarik, efektif, dan mendukung siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Liosel Winaputra 2003, adapun prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam menata lingkungan fisik kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama, visibility atau keleluasan pandangan. Visibility artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga secara leluasa dapat memandang guru, benda, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Begitu pula guru harus dapat memandang semua siswa kegiatan pembelajaran. Kedua, accessibility
atau mudah dicapai. Penataan ruang harus dapat memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Selain itu, jarak antar tempat duduk harus cukup untuk dilalui oleh siswa, sehingga siswa dapat bergerak dengan mudah dan tidak mengganggu siswa lain yang sedang bekerja. Yang ketiga, fleksibilitas atau keluasan. Barang-barang ini dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, seperti penataan tempat duduk yang perlu dirubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. Yang keempat, kenyamanan. Kenyamanan di sini berkenan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Kelima, keindahan. Prinsip keindahan ini berkenan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Ruangan kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Selain seperti yang disebutkan di atas, sebaiknya guru juga mempertimbangkan pula pada aspek biologis seperti postur tubuh siswa, di mana menempatkan siswa yang mempunyai tubuh tinggi dan atau rendah, dan bagaimana menempatkan siswa yang mempunyai kelainan dalam arti secara psikologis, misalnya siswa yang hyperaktif, suka melamun, dan lain sebagainya, sehingga penataan lingkungan kelas dapat dikondisikan seefektif mungkin. Ada juga langkah-langkah mendesain kelas. Yang pertama, pertimbangkan apa yang akan dilakukan murid. Yang kedua, buat gambar rencana tata ruang. Yang ketiga, libatkan murid dalam perencanaan tata ruang kelas. Yang keempat, cobalah rancangan dan bersikaplah fleksibel dalam mendesainnya. Ada juga gaya penataan kelas. Yang pertama, gaya auditorium. Semua murid duduk menghadap guru. Penataan ini mengurangi kontak murid, tatap muka, dan guru bebas bergerak kemana saja. Yang kedua, gaya tatap muka. Murid saling menghadap, kemungkinan gangguan dari murid besar sekali. Yang ketiga, gaya seminar. Sejumlah besar murid, biasanya 10 orang duduk disusun lingkaran, persegi atau bentuk U. Ini efektif jika guru ingin agar murid berbicara satu sama lain atau bercakap-cakap dengannya. Yang keempat, ada gaya offset. Murid biasanya 3-4 orang untuk di bangku, tetapi tidak berhadapan langsung satu sama lain. Cocok untuk gaya belajar kooperatif. Yang kelima, ada gaya klaster. Biasanya 4-8 murid bekerja dalam kelompok kecil, cocok untuk pembelajaran kolaboratif. Kesimpulan dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas sangat berpengaruh terhadap tingkah laku atau perilaku, sikap, dan rasa ingin belajar dikarenakan anak murid selalu menyukai hal baru, misalnya mendesain, menata, dan merapikan kelas agar membuat mereka tidak bosan saat di kelas. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.